Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 230903501087. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum di Hima Manajemen FEB UNM periode 2025-2026, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan peran saya sebagai seorang pemimpin. Nah, sedikit menjelaskan terkait dengan profil dari organisasi yang saya pimpin. Organisasi yang saya pimpin bernama Hima Manajemen FEB UNM yang bertempat di kampus UNM Gunung Sari, Jalan Raya Pendidikan, tempat sekretariat resmi kami berada. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin, kita harus punya visi dan misi yang jelas untuk bagaimana menjalankan organisasi tersebut dengan baik. Nah, visi saya yang pertama adalah mewujudkan Hima Manajemen sebagai organisasi yang intelektual, progresif, dan solid dengan semangat persaudaraan dan independensi. Kemudian, misi untuk mencapai visi tersebut yang pertama mendorong terciptanya lingkungan yang kritis, inovatif, dan inklusif. Yang kedua, menghadirkan program kerja yang berdampak terhadap mahasiswa manajemen. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi internal dengan eksternal dengan asas kekeluargaan. Yang keempat, mengelola organisasi dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Kemudian, struktur dari organisasi yang saya pimpin. Yang pertama, ada penasehat, dalam hal ini ketua program studi di prodi manajemen. Yang kedua, ada pengurus harian, yang dimana pengurus harian ini terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama, saya sebagai ketua umum, kemudian ada sekretaris umum, ada bendahara umum, ketua bidang, sekretaris bidang, dan staf. Pembagian tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada badan khusus yang juga bertugas untuk memberikan wadah kepada mahasiswa aktif di bidang-bidang tertentu. Kemudian yang terakhir, mahasiswa program studi manajemen. Nah, sebagai ketua umum, saya juga berada pada posisi puncak, yaitu pengambil atau pemegang tanggung jawab tertinggi terhadap jalannya organisasi. Dan tentunya di dalam sebuah organisasi, kita perlu menganut budaya-budaya yang bagus sehingga organisasi yang kemudian kita pimpin itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu budaya yang kami anut juga di Hima Manajemen FEB yang pertama, kita selalu mengedepankan independensi, yaitu tidak menjadi bawahan dari organisasi manapun dan berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemudian yang kedua, intelektualitas, yang dimana kita mengedepankan juga kader yang kritis, jujur, progresif, dan adil. Kemudian yang ketiga, persaudaraan, seperti apa yang kemudian tertuang dalam semboyan kami, yaitu Forever in Brotherhood. Namun sebagai ketua umum juga, saya juga kerap menambahkan nilai-nilai kolaborasi dan komunikasi terbuka agar pengurus dapat bekerja secara sinergis dalam jalan-jalannya kepengurusan. Kemudian gaya kepemimpinan yang saya terapkan di organisasi yang saya pimpin sekarang adalah gaya kepemimpinan transformasional, yang dimana gaya kepemimpinan ini bisa membangun semangat untuk berkembang, berani berpikir kritis, dan berkomitmen pada tujuan bersama. Gaya ini cocok dengan budaya Hima Manajemen FEB yang menuntut progresivitas dan intelektual dari setiap kader yang ada. Namun dalam hal tertentu, saya juga menggunakan pendekatan partisipatif, terutama ketika kita mengambil keputusan yang menyangkut seluruh bidang. Kemudian pendekatan yang saya adopsi dalam menjalankan organisasi ini sebagai seorang pemimpin, yang pertama, cara membuat keputusan, yaitu dengan mempertimbangkan musyawarah bersama seluruh elemen yang ada di dalam kepengurusan, sehingga keputusan yang kemudian kita ambil itu bisa lebih inklusif. Yang kedua, cara membangun relasi dengan pengurus. Tentu kita sebagai seorang pemimpin juga harus bisa membangun relasi dengan pengurus.
dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan memberikan wadah untuk komunikasi terbuka. Saya rutin berkoordinasi dengan setiap bidang, hadir di kegiatan mereka, dan membuka ruang diskusi untuk keluhan serta ide-ide dari pengurus organisasi yang saya pimpin. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah menyampaikan apa yang kemudian menjadi visi dan misi saya sebagai seorang pemimpin kepada seluruh bawahan saya atau anggota saya. Kenapa penting? Karena itu menjadi awal untuk bagaimana kita menentukan program kerja di setiap bidang agar setiap bidang bisa memastikan bahwa program kerja mereka relevan dan mendukung pencapaian dari misi lembaga. Kemudian di dalam organisasi juga tentunya kita tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian akan hadir di organisasi kita. Maka dari itu, cara menghadapi masalah atau menanggulangi masalah yang kemudian hadir adalah dengan mengutamakan evaluasi dan musyawarah. Tentunya ketika ada suatu permasalahan, kita harus terlebih dahulu mencari atau mendalami akar daripada permasalahan tersebut untuk kemudian kita lakukan evaluasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, apabila masalah tersebut itu terkait dengan pelanggaran dari pedoman organisasi, maka tentunya langkah yang perlu kita ambil juga itu kita sesuaikan dengan apa yang kemudian tertuang di dalam pedoman organisasi tersebut. Kemudian cara kami mencegah permasalahan yang akan hadir nantinya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan. Yang pertama, menjalankan sistem laporan perkembangan program kerja secara berkala. Yang kedua, menjaga kedisiplinan administrasi dan transparansi sesuai dengan pedoman organisasi. Yang keempat, menguatkan koordinasi dan komunikasi antar bidang melalui rapat rutin. Yang keempat, membuka ruang komunikasi yang sehat untuk mencegah miskomunikasi. Kemudian, bagaimana juga saya sebagai seorang pemimpin menjaga kinerja organisasi jangka panjang. Untuk memastikan hal tersebut, ada beberapa poin yang selalu saya sampaikan juga kepada teman-teman di kepengurusan. Yang pertama, kita harus memperkuat dari segi kaderisasi, karena tanpa kaderisasi organisasi tidak akan bisa berlanjut terus-menerus. Terus yang kedua, membangun dokumentasi serta pengarsipan yang rapi untuk mempermudah pengurus selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan program kerja yang tidak hanya berorientasi pada seremonial belaka, tetapi fokus kepada apa yang kemudian menjadi kebutuhan daripada mahasiswa manajemen itu sendiri. Kemudian yang keempat, menjaga independensi. Organisasi juga harus menjaga independensinya karena ini merupakan identitas utama dari hima manajemen. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala. Di organisasinya kami melakukan evaluasi setiap bulan dan ada juga pengevaluasian di pertengahan periode dan LPJ di akhir periode. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai gaya kepemimpinan ataupun peran saya sebagai seorang pemimpin di hima manajemen BUMN. Semoga apa yang kemudian menjadi penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik kepemimpinan yang saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.